Ucap syukur. Kalau siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh sehat dan boleh ada di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dengan apa kami balas seluruh kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami memberikan hati kami, tubuh kami, jiwa kami untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Kuasai ruangan hati kami Bapa, kuasai ruangan ini, urapi setiap telinga yang mendengar, mata yang melihat. Biarlah kami boleh mendapat berkat dari Allah, berkat yang sama Tuhan kami boleh nikmati. Kami pulang Tuhan, bahwa berkat Tuhan tidak dengan tangan kosong, bahkan hamba yang menyampaikan pun mendapat berkat yang sama. Roh Kudus, hamba ini gak ada apa-apa loh. Roh Kudus ambil alih semua, Roh Kudus pimpin dengan leluasa, berkarya bekerja, ambil alih melawat setiap kami yang ada di tempat ini. Terpujilah Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya umat Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kalau kembali setelah satu semester ternyata ya, saya ada catatan. Satu semester itu yang lama banget ya rasanya ya. Sudah kangen banget gitu ya. Kok puji Tuhan kalau beberapa waktu yang lalu Ibu Nancy boleh WA saya dan saya menyambutnya dengan gembira. Itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan. Dan kemarin sore ya Bu ya, Bu Nancy katakan bahwa hari ini sekaligus ibadah ucapan syukur Pak Gembala ulang tahun. Dan puji nama Tuhan, bukanlah satu kebetulan Pak. Ayat kita yang diberikan oleh pengurus adalah dari Mazmur 92, adalah ayat yang tepat buat Bapak untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan. Sebelumnya saya ucapkan izin untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Biarlah kasih karunia Tuhan bertambah-tambah buat Bapak Gembala di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kalau tema yang diberikan oleh Ibu Nancy sekitar 3 minggu yang lalu ya Bu ya, buah dari hubungan yang intim dengan Allah, yang diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15, lalu dari Mazmur 27 ayat 4. Karena ayatnya cuma sedikit Bapak Ibu, semua kita baca secara bersama-sama ya. Dan saya sudah tampilkan di depan. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Dengan hormat saya undang bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan ini, kita perhatikan titik komanya supaya kita mengerti apa yang firman Tuhan kehendaki. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 dengan perikop Tuhan meninggikan orang benar. 3, 2, ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah tetap segar dan bugar. Lalu dilanjut Mazmur 27 ayat 4 dalam perikop aman dalam perlindungan Allah. 3, 2, ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk. Bapak Ibu, dalam Mazmur 92 ini berbicara adalah baik bagi kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan sepanjang hari, kebaikan kasih setia Tuhan di pagi hari, kesetiaan Tuhan di malam hari. Dan Mazmur 92 ini juga mengatakan adanya perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Ketika saya baca dari Mazmur 92 ayat 13, Tuhan itu memberikan seperti satu ilustrasi ya, seperti satu gambaran. Dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Lalu saya merenungkan, sebenarnya apa sih keistimewaan pohon kurma? Apa sih keunikan dari pohon aras itu sehingga
kita sebagai orang benar itu harus seperti pohon kurma dan pohon aras. Mengapa tidak seperti pohon yang lain? Lalu saya coba untuk cari beberapa literatur supaya kita mengerti apa yang menjadi keuntungan, benefit, keistimewaan, keunikan dari pohon kurma dan pohon aras di Lebanon. Dikatakan pohon kurma itu adalah hidup di daerah kering. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya. Begitu panas di padang pasir. Banyak kita makhluk hidup dan tumbuhan tidak akan bisa hidup di padang gurun yang tidak ada air. Tetapi dikatakan pohon kurma ini bisa hidup di padang gurun. Ternyata apa yang menjadi keistimewaannya? Kita lihat dari akarnya. Akarnya itu Bapak Ibu ternyata ketika biji kurma itu ditanam dan ditaruh batu di atasnya, akarnya itu merambat ke bawah mencari sumber air, sumber kehidupan bagi dia. Dan semakin dalam sampai kedalaman 20 meter sampai mendapatkan mata air yang cukup yang bisa membuat dia bertumbuh. Setelah dia mendapat air yang cukup, ternyata tunasnya muncul, lalu mendorong batu itu dan terus naik sampai batangnya sangat tinggi sampai 25 meter. Dan batu itu digambarkan adalah suatu perlindungan Tuhan kepada biji kurma itu. Kita tahu ya kalau di padang gurun itu iklim panas itu sangat tinggi banget, akan menarik, menjaga kelembapan dari air karena dari biji kurma. Kalau dia terlalu panas dan kering, embrionya akan mati, embrio ini. Jadi biji itu diletakkan adalah sebagai simbol perlindungan Allah kepada si biji kurma ini. Dan biji kurma ini terus mencari sumber air sehingga dia dengan kekuatan dari Allah itu mampu mendorong batu tersebut dan dia bisa bertumbuh. Akarnya inilah yang membuat pertumbuhan si kurma ini menjadi baik. Sebuah pohon bisa tumbuh subur karena punya akar yang baik Bapak Ibu. Bukan karena batangnya yang kuat, bukan karena daunnya, tetapi dia punya akar yang baik. Dan dikatakan pohon kurma ini punya umur yang panjang Bapak Gembala, sampai 100 tahun, 150 tahun. Wow, luar biasa. Dan kita lihat daunnya. Daunnya itu kalau versi kecilnya saya coba-coba bayangkan, saya coba-coba cari seperti pohon palem mungkin ya. Seperti kalau lebih besar lagi seperti pohon kelapa. Dan ternyata pohon kurma ini daunnya itu sangat panjang, 3-5 meter. Saya membayangkan kalau diri saya 1,5 meter, artinya panjang daunnya ini sekitar 2-3 kali dari tinggi saya. Begitu besar kalau dilihat daunnya. Kalau dilihat dari bunganya, dia punya jantan dan betina. Yang jantan menghasilkan serbuk sari dan yang betina itu menghasilkan buah. Lalu kalau dilihat buah, pasti di antara kita sudah makan buah kurma. Kira-kira panjangnya segini ada kan ya buahnya? Sekitar 7 cm, 6 cm seperti itu. Dan enak, manis. Itu adalah buah kurma. Dan buah kurma ini waktu mau berbuah itu seperti tandan pisang gitu, seperti tandan yang besar. Dan dia itu waktu muda itu berwarna hijau dengan matahari yang cukup. Ternyata buah yang hijau itu lama-kelamaan menjadi warna coklat. Inilah proses kematangan si buah kurma. Dan untuk sebuah pohon kurma bisa berbuah itu membutuhkan waktu panjang, 7-10 tahun untuk mengawali dia berbuah. Tetapi setelah itu dia berbuah sepanjang masa, sepanjang musim. Lalu bagaimana sih yang keistimewaan dari pohon aras? Kita lihat pohon aras. Pohon aras hidup di daerah yang bebatuan, di dataran tinggi Bapak Ibu. Dan akarnya itu sudah pasti kuat. Karena dia hidup di daerah yang bebatuan, pasti akarnya menembus banyak batu. Udah pasti akarnya kuat. Batangnya ini besar, kokoh, berdiameter sekitar 2,5
diameternya. Berarti kalau seseorang lari mengelilingi pohon kurma, kira-kira 7-8 meter. Kalau diameternya aja 2,5 meter, kalau keliling dari pohon kurma, berarti kalau anak matematika pasti tahu ya, Pi kali D, 3,14 kali diameternya, sekitar 7-8 meter. Begitu besar. Karena batangnya yang besar, batang yang kokoh, tetapi batangnya ini Bapak Ibu, dia itu tahan terhadap air, tahan terhadap rayap, tahan terhadap serangga. Kalau kita lihat cabangnya itu besar, seperti payung, seperti perlindungan. Kayu pohon aras ini pada zaman Raja Salomo dipakai untuk bangun bait Allah. Dan aromanya pun wangi dan umurnya panjang, lebih panjang ternyata Pak Gembala dari pohon kurma. Dia sampai ribuan tahun. Dan inilah yang Tuhan mau. Sebagai orang benar adalah bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon aras. Nah sekarang jadi pertanyaannya Bu Mel, orang benar itu siapa? Gitu kan? Orang benar itu siapa? Saya itu orang berdosa. Mungkin secara manusia kita katakan kita ini manusia yang berdosa. Tapi satu hal kita ingat Bapak Ibu, memang semua manusia sudah melakukan dosa. Tetapi karena karya Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib, itulah yang membenarkan kita. Kita dikatakan orang benar bukan karena penilaian kita sendiri. Kita dikatakan benar bukan karena penilaian orang lain. Kita adalah orang benar karena kasih karunia Tuhan. Dan lalu versinya orang benar itu apa? Boleh mundur kembali, orang fasik. Dikatakan ayat 8, Mazmur 92 ayat 8, walaupun orang fasik bertunas seperti rerumputan dan orang yang melakukan kejahatan berkembang, mereka akan dipunahkan untuk selama-lamanya. Lalu siapa orang fasik? Kita harus mengerti orang fasik itu seperti apa. Orang fasik itu Bapak Ibu, orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan kebenaran. Orang fasik adalah orang yang tahu firman tapi tidak taat pada firman. Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau bertobat. Tentunya saya dan saudara di sini bukan orang fasik. Kita semua adalah orang benar yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia Kristus, oleh pengorbanan Yesus di kayu salib dengan cuma. Puji nama Tuhan. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari pohon korma? Kita boleh lihat ada 4 hal Bapak Ibu yang bisa kita pelajari dari pohon korma. Yang pertama kita mau belajar bahwa hubungan intim dengan Allah menghasilkan buah yang manis. Pohon kurma menggambarkan buahnya banyak seperti yang dikatakan dalam Galatia 5. Buah-buah roh. Ada kekuatan, damai sejahtera, kemurahan, sukacita, kesetiaan, ketekunan, kesabaran, pengharapan, kemenangan, dan kemuliaan Allah. Seperti pohon korma, dia letak kekuatannya tadi kalau saya boleh ulas dari awal, kekuatannya bukan pada batang, bukan pada daun, tetapi pada akar. Demikian juga kita. Ketika kita sebagai orang benar berakar pada Kristus, berakar pada Yesus, kita akan kuat di dalam Tuhan. Walaupun goncangannya besar, walaupun badainya besar, walaupun masalah nggak ada habis-habisnya nih, tetapi firman Tuhan mau kita belajar. Firman Tuhan kehendaki bahwa kita tetap kuat karena kita punya akar yang kuat, akar yang dalam. Jadi setiap orang yang tertanam dalam hadirat Tuhan, kekuatannya bukan pada hartanya, bukan pada kepintarannya, bukan pada kehebatannya, bukan atas segala yang kita miliki. Kekuatan kita tidak tergantung pada yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, tetapi kekuatan kita ada ketika kita berakar yang dalam pada Yesus Tuhan. Yang kedua, buah kurma itu waktu mau berbuah pertama kali dia memerlukan waktu 7-10 tahun ya tadi. Itu ada satu
satu proses dari pohon kurma untuk berbuah. Demikian juga kita, ketika kita tertanam sama Kristus, Tuhan seringkali izinkan masalah itu untuk memproses kita, untuk membentuk kita, supaya kita menghasilkan buah yang manis. Ketika pohon kurma ini ditutup batu dan akarnya ini berusaha berkecambah ke dalam, itu merupakan tantangan buat dia. Tetapi dia mencari sumber air itu. Ketika dia sudah menemukan sumber kehidupan itu, sumber air itu, pohon kurma ini mampu bertunas, bahkan tumbuh tinggi, terus tumbuh, bahkan berbuah, dan buahnya manis. Jadi, waktu yang panjang itu adalah proses dari kita yang Tuhan izinkan untuk kita mengalaminya, untuk kita menghasilkan satu final, yaitu menghasilkan buah yang manis. Puji nama Tuhan. Lalu proses yang panjang itu, ketika kita taat, kita melakukannya, akan menghasilkan satu kesetiaan kepada Tuhan, ketekunan, menghasilkan buah kesabaran. Suatu penderitaan kita ini, Bapak Ibu, menghasilkan suatu ketekunan. Ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Tahan uji itu menghasilkan satu pengharapan. Pengharapan di dalam Kristus menghasilkan satu kemenangan dan kemuliaan Allah. Ada amin Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Yang kedua, belum. Yang maksudnya kita belajar dari pohon aras. Seperti pohon aras, orang benar yang berakar kuat dan dalam pada Kristus menghasilkan buah keteguhan iman dan kokoh, buah kemegahan dan kemuliaan, buah harum, karakter yang kuat dan memuliakan Tuhan. Apa yang kita bisa ambil dari pohon aras? Tadi dikatakan pohon aras itu besar, kokoh, dan dia tahan pada rayap, tahan pada rapuh. Dan kita yang tertanam dalam hadirat Tuhan, kita akan mempunyai keteguhan iman di dalam Tuhan. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh setiap pengajaran yang akan menyesatkan kita. Ketika kita bertanam pada Allah kita sebagai sumber kehidupan kita, kita akan menghasilkan iman yang kokoh seperti pohon aras. Pohon aras ini digunakan untuk membangun bait Allah. Membangun bait Allah pada saat Raja Salomo. Ini menggambarkan kemegahan Tuhan, menggambarkan keharuman Tuhan. Dan begitu juga kita Tuhan inginkan kita seperti pohon aras yang punya keteguhan iman, yang menghasilkan apapun yang kita perbuat, menghasilkan satu keharuman yang mempermuliakan nama Tuhan. Hal yang pertama, kita mau belajar bahwa hubungan yang intim itu menghasilkan buah yang manis. Lalu yang kedua, kita belajar dari salah satu tokoh yang bernama Daud. Hubungan yang intim dengan Allah melahirkan kejujuran. Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidup dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ketika kita berhubungan intim sama Tuhan seperti Daud adalah penyembah yang sejati. Ketika Daud sering menulis Mazmur, itu adalah ungkapan Daud bahwa Daud merasa sukacita sama Allah. Ketika Daud katakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Ini adalah satu ungkapan Daud ketika bermazmur bahwa dia punya kerinduan yang dalam untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ini adalah kejujuran dari Daud. Ketika Daud jujur di hadapan Tuhan, kadang dia senang, kadang dia kecewa, kadang dia sedih. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud jujur di hadapan Tuhan
bahwa Tuhan adalah gembalanya. Ketika kita berhubungan intim sama Tuhan, ketika hati kita tertanam sama Tuhan, akan menghasilkan satu kejujuran. Kejujuran apa yang ada sama kita, seperti Daud, dia jujur di hadapan Tuhan, dia mengakui bahwa dia merindukan Tuhan, dia mengakui bahwa Tuhan adalah gembalanya. Lalu yang ketiga, hubungan yang intim dengan Tuhan melahirkan kepercayaan. Ayatnya dari Mazmur 57 ayat 3, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang akan menyelesaikan bagiku. Bapak Ibu, ini adalah konteks ketika Daud dikejar-kejar Raja Saul dan Daud lari ke gua yang bernama Gua Adulam, dan di sana Daud ketakutan. Tetapi karena Daud punya hubungan yang intim, Daud percaya bahwa Tuhan sanggup meloloskan Daud dari kejaran bangsa Raja Saul. Ketika perempuan-perempuan Israel berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Dalam TB2 dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berpuluh-puluh ribu. Artinya bedanya jelas, ribu dan puluh ribu. Dan inilah yang membuat Raja Saul marah sehingga mau membunuh Daud, dan Daud melarikan diri ke Gua Adulam. Tetapi di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatirannya, Daud percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang sanggup meluputkan Daud dari masalahnya. Daud percaya penuh pada perlindungan Tuhan. Demikian juga kita Bapak Ibu, ketika kita menanamkan diri kita, hati kita tertanam pada sumber yang benar, yaitu Allah kita akan menghasilkan satu percaya. Ketika kita mengalami badai, ketika kita mengalami masalah, kita percaya bahwa Allah kita sanggup memberikan perlindungan yang besar bagi kita. Ada amin Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Lalu yang keempat, hubungan yang intim dengan Tuhan ternyata tetap berbuah sampai akhir hidup. Mazmur 92 ayat 15, pada masa tua pun mereka berbuah tetap segar dan bugar. Kalau dalam Alkitab kita yang edisi pertama dikatakan menjadi gemuk dan segar. Bapak Ibu, ini menggambarkan bahwa kita yang tertanam selalu sama Tuhan, sampai masa tua pun kita akan berdampak. Sampai masa tua pun kita akan menjadikan kesaksian. Ucapan syukur Bapak Gembala pada hari ini yang berulang tahun, itu adalah tanda buah yang Tuhan hasilkan di dalam kehidupan Bapak Gembala dan keluarga. Itu adalah buah yang nampak dari Bapak Gembala yang kita bisa lihat, yang merupakan dari berkat Tuhan atas Pak Gembala yang diwujudkan melalui buah-buah yang ada pada Pak Gembala. Berkat ulang tahun dikatakan Bapak Gembala tadi bicara uban ya Bapak Ibu. Yesaya 4:4 mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkanmu. Jadi saya tuh kadang berpikir ya, kalau orang yang sudah beruban terus dicat, apa Tuhan masih mau gendong ya? Gitu loh. Saya kadang-kadang suka berpikir seperti itu ya, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan, sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Jadi adalah satu kebahagiaan, adalah satu sukacita kalau kita beruban, rambut kita putih, adalah satu sukacita, puji nama Tuhan. Tapi yang saya mau ingatkan, buat mungkin ada yang sudah menjadi opa atau oma atau popo, kadang-kadang berbicara seperti ini, aduh saya tuh udah gak kuat lagi berjalan untuk memenangkan jiwa, untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Saya tidak mampu lagi. Kadang-kadang mau bangun aja susah. Bagaimana saya bisa berjalan mencari jiwa? Saya mau katakan satu hal buat opa, buat opung. Mungkin di sini sudah ada yang cucu. Ketahuilah bahwa opa-oma lah yang mempunyai pengalaman bersama Tuhan. Opa-oma lah yang tahu bagaimana waktu terpuruk Tuhan pulihkan, waktu terpuruk Tuhan angkat, dan itu bisa diceritakan kepada anak, kepada cucu, dan itu adalah berkat pelayanan dari opa-oma. Jadi jangan katakan lagi, saya tuh udah gak sanggup
nggak bisa. Banyak loh yang bisa kita lakukan. Kita WA sama teman kita, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Tahu nggak Bapak Ibu, ketika kita WA itu sama teman kita yang sakit, kita nggak tahu loh, ternyata dia membutuhkan ayat itu. Dan itu adalah hal kecil yang kita lakukan, dan itu ternyata berdampak. Puji nama Tuhan, ada amin? Amin. Lalu setelah kita tahu buah dari hubungan intim, ada 4 hal tadi. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, kembali saya mau ingatkan bahwa kita harus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui jam doa kita. Markus 1 ayat 35 mengatakan pagi-pagi benar dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat sunyi dan dia berdoa. Ketika dia datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ketika dia memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dan Tuhan memprioritaskan kita juga Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus melakukan ini, banyak pelayanan Tuhan Yesus berhasil. Banyak orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang mati bangkit. Inilah adalah kunci kesuksesan. Ini adalah teladan yang Tuhan berikan. Dan kita harus lakukan, bangun waktu pribadi kita sama Tuhan. Latih kepekaan kita sama Tuhan. Bukan hanya kita mendengar, berbicara, tetapi kita harus mendengar. Apa sih yang Tuhan mau? Tuhan berbicara di hati kita tuh apa? Tuhan berbicara di hati kita, pikiran kita tuh apa? Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Kita belajar untuk mendengar. Latih buah hubungan intim kita kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak mendapat apa-apa. Dengan kata lain, dengan jelas firman Tuhan katakan, kalau kita tidak di dalam dia dan dia tidak di dalam kita, kita tidak bisa berbuah. Jadi kuncinya Bapak Ibu, kita harus lakukan yang pertama, kita bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Sebuah lampu ini, ketika satu lampu dapat menerangi ruangan ini, tetapi semahal apapun lampu ini, misalkan bentuknya indah, kristal, tetapi kalau dia mati, tidak kelihatan indah. Tetapi ketika dia tercolok, dia tersambung dengan sumber arus, keindahan lampu itu bisa nampak. Demikian juga kita, ketika kita terhubung dengan kuat arus itu, keindahan yang ada dalam diri kita akan nampak. Bapak Ibu, boleh izin saya memberikan kesaksian? Masih ada waktu? Iya. Bapak Ibu, biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan. 2 tahun yang lalu saya bergumul sama Tuhan. Jadi sebelumnya memang saya kan berlatar belakang bekerja. Saya itu temannya Bu Femi di Universitas Pancasila. Jadi waktu zaman saya SD kelas 6, saya itu pernah berdoa sama Tuhan seperti ini. Tuhan, saya mau dong SMP negeri. Ntar kalau saya dapat SMP negeri, saya mau dong sekolah Alkitab. Waktu itu taunya Alkitab, bukan teologi ya, di Jogja. Padahal saya nggak tahu tuh apakah di Jogja ada sekolah Alkitab apa enggak. Cuman ngomong aja, berdoa aja untuk anak usia 6 SD. Pada saat itu saya nggak tahu apakah itu nazar atau enggak. Bahkan orang tua saya sendiri pun tidak tahu. Bapak Ibu, ini ada mama saya di sini. Dan itu tidak digagalkan. Tetapi hal itu seringkali mengganggu pikiran saya. Dan ketika saya lulus SMA, Tuhan kasih SMP negeri, SMA negeri. Ternyata saya enggak sekolah kita. Saya sekolah di Fakultas Teknik Universitas Pancasila sama Bu Femi. Dan saya aktif bersama Bu Femi di persekutuan. Saya percaya semua ada ketetapan Tuhan di dalamnya. Dan ada jalan-jalannya Tuhan. Dan saya bekerja, lulus, saya 4,5 tahun kuliah. Dan saya lulus langsung bekerja, dan 2010 saya berhenti. Saya ingat janji saya itu. Lalu saya ke sekolah teologi yang di proklamasi, jalan proklamasi. Tetapi di sana harus S1 lagi. Dalam otak saya yang udah pernah bekerja, yang udah pernah terima duit, kayaknya mau sekolah lagi tuh males ya. 5 tahun gitu loh, 4 tahun, 5 tahun, saya males. Akhirnya saya gitu aja ngambang. Istilahnya dalam 15 tahun sampai 2023, 13 tahun itu berkumpul, maju mundur. Pada akhirnya 2023 sampai saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki untuk saya sekolah teologi, saya mau untuk bayar kuliahnya. Tuhan,
memberkati tangan saya sehingga saya bisa bayar uang kuliah tanpa melalui suami saya. Dan saya katakan ke suami saya mau sekolah teologi dan dia tidak nanya apapun, tidak nanya biayanya dari mana, dan saya juga nggak pernah minta Bapak Ibu untuk bayar kuliah dari saat itu. Lalu ketika saya tanya-tanya sekolah teologi di Balikpapan, saya di Balikpapan Bapak Ibu, dan bayar kuliahnya itu 1 juta per bulan, 35 juta tuh sampai lulus, itu biaya akademiknya doang, belum termasuk buku, belum termasuk lain-lain gitu kan. Kalau boleh dicicil 1 juta minimal atau berapa lah bagi 24 bulan seperti itu. Tapi saya ngambilnya double Bapak Ibu, double degree, bayarnya 2 kali. Yang nggak 2 kali itu cuma waktunya, tugasnya 2 kali, ujiannya 2 kali. Jadi saya sidangnya 2 kali, 2 tesis, 2 judul yang berbeda, 2 tempat yang berbeda. Dan waktu itu saya maju mundur sampai orang kesekretariatannya tanyain terus, kapan Bu kuliahnya, tanggal sekian. Saya serahin lagi sama Tuhan, kalau Tuhan kendaki pasti ada. 1 hari sebelum kuliah, uang itu ada. Dan saya langsung hubungi, Bu masih bisa masuk? Masih Bu, silakan masuk. Di situ saya, karena saya minta tanda sama Tuhan dan saya percaya Tuhan izinkan untuk saya kuliah. Dan setiap bulan ketika saya mau bayar kuliah Bapak Ibu, penjualan Tupperware saya diborong orang. Tupperware itu barang susah bukan sandang pangan papan pakai yang menjadi kebutuhan urgent, tetapi kebutuhan yang istilahnya sekunder ya, sekunder atau tertier ya, seperti itu, maksudnya kebutuhan ketiga lah istilahnya, seperti itu. Dan setiap saya mau bayar kuliah udah ada, ini orangnya ada, suami saya, boleh tanya. Dan saya itu punya buku doa Bapak Ibu. Jadi buku doa itu saya namakan Dream Book. Setiap saya punya pergumulan, saya tuh selalu tulis tuh di buku doa. Tuhan, saya mau kuliah dong. Tuhan, suami saya boleh nggak sekolah teologi ya? Tuhan, boleh nggak saya ke Bukit Doa Kalimantan sama suami saya? Ternyata di Balikpapan itu ada Bukit Doa dan indah, cakep Bapak Ibu. Dan saya punya kerinduan waktu itu sama suami saya. Dan ternyata Bapak Ibu, suami saya nggak mau gitu loh. Berkali-kali saya bujuk, dia nggak mau. Dan ya sudahlah, kalau Tuhan belum terdaki untuk saat ini, ternyata untuk lain kali juga Tuhan pasti sediakan untuk khusus jalan-jalan ke sana. Dan ternyata cara Tuhan beda. Dan 4 hari sebelum saya berangkat, suami saya tanya lagi, mau nggak ke Bukit Doa Kalimantan? Nggak ada AIUEO, mau, tapi dengan satu syarat, pesawatnya harus sama, penerbangan pulang pergi harus sama. Saya udah beli tiket kapan tahu Bapak Ibu, dia belinya 4 hari. Ternyata Tuhan sediakan loh Bapak Ibu, sama semua, jamnya berangkatnya sama, pulangnya sama, dan dia bisa ikut Bapak Ibu. Dan Tuhan ternyata jawab dream book saya. Semua Bapak Ibu, saya tulis sama Tuhan gini, Tuhan berikan saya dong dosen pemuji yang tidak memojokkan, yang tidak menyudutkan. Sementara saya kan harus sidang 2 kali, 1 pagi, 1 sore. Kalau saya disudutkan, yang satu udah keburu stres, yang malam apa enggak saya bisa maju apa enggak gitu. Saya berdoa seperti itu. Yang puji saya rektor dan wakil rektor. Yang pertama, wakil rektor bilang gini selesai ujian, tuh Benny, ada orang Batak di sini? Enggak ada. Orang Batak tuh kan galak-galak ya Bapak Ibu. Tuh Benny, Pak Gulto ketemu Bu Mary kok diem aja, seperti Daniel masuk ke gua singa gitu. Nggak bisa ngomong, ditutup gitu mulutnya sama Tuhan, nggak nyerang. Padahal Pak Gultom ini kalau muji, nyobek-nyobek skripsi, nyobek-nyobek tesis, tapi kok ketemu Bu Mary, diem aja. Dia cuma bilang, Bu, ini saya udah pakai kaca spion kok nggak bisa baca ya? Ini ketikanya terlalu kecil apa fotokopiannya jelek? Cuman gitu, saya tidak dicecer gitu loh, maksudnya tidak banyak dicecer yang saya dibuat jatuh tuh tidak. Itu yang pagi, yang sore. Yang muji saya rektor, pada sama Bapak Ibu, tidak memojokkan, tidak menyudutkan. Pada akhir selesai, dia katakan gini, berapa orang yang Ibu bantu?
Yang bab 4-nya saya bantu sampai dia datang ke rumah saya, ke kafe di Harapan Indah. Itu si A, si B, si C. Yang lainnya rata-rata bertanya saya jawab. Cuman itu Bapak Ibu. Saya nggak tahu, saya pakai tanya, Bapak tahu dari mana? Telinga saya banyak bilang gitu. Saya itu hanya ibu rumah tangga Bapak Ibu. Saya itu nggak bisa apa-apa loh Bapak Ibu. Yang teman-teman saya ini para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang gembala-gembala gitu, yang pengetahuan Alkitabnya lebih banyak dari saya. Saya itu backgroundnya hanya teknik jauh banget kan, dan saya tuh nggak bisa apa-apa. Tetapi saya hanya tulis sama Tuhan. Dan setiap jam 3 pagi saya bangun, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya angkat ini semua pergumulan saya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan buka jalan. Dari uang kuliah, uang ujian, semua yang saya butuhkan Tuhan cukupkan. Dosen, tempat penelitian dan sebagainya Tuhan cukupkan. Ada satu hal yang dahsyat Bapak Ibu. Ketika saya mau tesis, Tuhan izinkan teman saya yang 25 tahun tidak ketemu. Ternyata tiba-tiba telepon saya dan kasih tahu ada satu penerbit yang namanya penerbit Andi. Dan pada saat itu dia jual buku 10.000 di Gramedia berapa? 100.000 satu buku, 50.000, saya 10.000 semua tebel-tebel. Lalu saya belilah. Saya karena nggak tahu tesnya tentang apa pada saat itu, saya belilah buku tentang bicara doa berapa banyak, bicara tentang pengembangan diri berapa banyak, bicara ini tentang berapa banyak. Saya beri 500.000. Semua sudah menjawab 2 tesis saya. Satu tesis itu 3 tema dan berarti 4 tema. Dengan 500.000 Bapak Ibu, semudah apa yang saya butuhkan, semua Tuhan cukupkan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapan sama Tuhan. Yeremia 17:7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak yang mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Itu adalah janji Tuhan buat kita. Setiap kita yang menaruh pengharapan kita, yang berakar dalam pada Kristus, kita akan menghasilkan buah yang manis. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Tunjukkan buah roh. Buah roh seperti apa? Sabar dalam penderitaan, jujur, apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang menjadi usaha kita, jujur dalam perkara yang kecil. Lalu kita berjalan bersama Dia setiap hari. Jangan sekalipun mengambil keputusan tanpa kita berdoa terlebih dahulu, tanpa kita menyerahkan kepada Tuhan. Kita tanya Tuhan, Tuhan maunya apa? Boleh nggak begini? Saya seringnya begitu Bapak Ibu, dan itu sering saya taruh di buku doa saya. Dan satu hal yang menjadi kerinduan saya Bapak Ibu, saya tulis juga pernah, boleh nggak suami saya sekolah teologi? Dan saat ini suami saya sekolah teologi. Dan itu free Bapak Ibu, free, puji nama Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi 17 Agustus kami ke GBI REM, ketemu teman kami, dulu kami pernah di sana. Dan pada saat itu program beasiswa habis. Terus dia kepala prodinya S3. Lalu dia telepon prodinya, suami saya ambil S1 teologi. Dia telepon prodi S1, ini tolong ya satu lagi dimasukin free ya, ikutin program beasiswa. Padahal waktu itu sudah close program beasiswa. Jadi suami saya hanya bayar uang pendaftaran di awal 500.000 dan ujian nanti di akhir semester, di tahun terakhir, di semester terakhir 8,5 juta. Dan selama dia kuliah 4-5 tahun, itu hanya bayar 9 juta. Itu hanya bicara kasih karunia Tuhan. Dan ketika saya meletakkan itu di kaki Tuhan, dan saya tanya Tuhan dulu, ternyata Tuhan bukan loh step by step. Tuhan bukan loh dengan caranya. Seringkali caranya tidak kita mengerti, tetapi semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang menjadi epilog. Saya baca ya buat Bapak Ibu, boleh ditampilkan. Buah dari hubungan intim dengan Allah, yaitu milikilah keteguhan iman percaya seperti kuatnya pohon aras. Raihlah buah yang manis seperti pohon korma. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak badai, tapi
Yang dilakukan pohon korma adalah mencari sumber kehidupan. Itulah yang menjadi kekuatannya. Kita tidak bisa menaruhkan kekuatan kita kepada harta kita, karena sebentar bisa hilang. Kita tidak bisa menaruhkan kekuatan kita kepada kesehatan kita, karena sebentar kita bisa sakit. Semua akan hilang. Tetapi ketika kita menaruhkan akar kita, itulah yang kepada Kristus, itulah yang menjadi kekuatan kita. Yang ketiga, janji Tuhan. Di masa tua, di masa sulit, kita tetap kuat. Kita tetap semangat ya Pak Gembala ya. Walaupun umur kita udah panjang seperti pohon kurma, seperti pohon aras, kita tetap semangat. Kita tetap jadi berkat. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian, boleh Bapak Ibu? Bukan, kaulah harapan itu benar ya? Bukan dengan kekuatanku. Judulnya kalau nggak salah, kaulah harapan. Ku tak mampu sendiri.